Halo anak-anak semuanya, selamat datang di Science Class bersama dengan Givian. Semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat dan kamu masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Di video kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang IPA, cabang ilmu IPA, dan apa yang akan kita pelajari di IPA, serta bagaimana IPA bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. So, yuk belajar! IPA sendiri digunakan sebagai istilah untuk rumpun ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari tentang alam serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. IPA terbagi menjadi beberapa cabang ilmu lainnya. Misalnya, yang pertama yaitu biologi. Biologi disebut juga sebagai ilmu hayati karena mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi sendiri memiliki cabang ilmu lainnya seperti botani yang khusus mempelajari tentang tumbuhan, atau zoologi yang mempelajari khusus tentang hewan, ataupun cabang ilmu lainnya yang mempelajari tentang organisme serta sistem kehidupannya. Yang kedua yaitu fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta. Fisika juga disebut sebagai ilmu dasar yang memiliki karakteristik yang mencangkup bangun ilmu, terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori serta metodologi keilmuan. Jadi tidak heran kalau banyak fisikawan yang menjadi ilmuwan ternama di dunia atas penemuan-penemuannya yang sangat membantu umat manusia. Yang ketiga yaitu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan materi. Seperti layaknya biologi dan fisika, kimia juga memiliki cabang ilmu lainnya, seperti kimia fisik, kimia organik, biokimia, kimia lingkungan, dan lain sebagainya. Sebagai ilmu terapan, kimia juga mendukung bidang ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran, farmasi, kriminologi, dan lain-lain. Yang keempat adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kelima adalah astronomi. Astronomi biasa disebut juga sebagai ilmu bintang atau ilmu falak. Astronomi mempelajari tentang benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain sebagainya, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Yang terakhir adalah ilmu kebumian. Ilmu kebumian adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi, lapisan, dan proses pembentukannya. Ilmu kebumian disebut juga sebagai geoscience, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ilmu kebumian ini meliputi geologi, geofisika, geodesi, ilmu tanah, ilmu atmosfer, dan lain-lain. Adapun peranan IPA dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam langkah-langkah metode ilmiah. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah atau tahapan dalam metode ilmiah. Pertama, kita harus menentukan atau merumuskan permasalahan terlebih dahulu. Kemudian, mengumpulkan data awal melalui kegiatan observasi atau pengamatan. Lalu, setelah itu barulah kita menentukan hipotesis atau dugaan sementara atas permasalahan kita. Setelah itu barulah kita mengumpulkan data. Bisa melalui eksperimen, bisa melalui angket atau kuesioner, atau bisa juga melalui metode wawancara dengan narasumber yang terpercaya. Setelah data terkumpul, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu agar kebenarannya terjamin. Dan yang terakhir, kita menarik kesimpulan serta mempublikasikan hasilnya. Oke, kita lihat contoh pada bacaan berikut ini. Kita akan tentukan mana rumusan masalahnya sampai dengan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah Budi ingin mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah itu dia melakukan observasi, yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang tidak mempengaruhi selain cahaya.
Setelah itu dia merumuskan hipotesis bahwa tanaman yang terbuka akan lebih sehat. Setelah itu dia melakukan percobaan dengan menempatkan pot A dan pot B di tempat yang berbeda. Budi mendapatkan data dan dia harus menganalisisnya terlebih dahulu. Setelah analisis selesai, dia baru bisa menyimpulkan bahwa hipotesis dengan hasilnya sama. Nah, setelah itu baru dia dipublikasi. Wow, ternyata banyak ya yang kita pelajari di sains. Iya, bahkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita masih berhubungan dengan sains loh. So, jadilah saintis yang cerdas ya, dengan menerapkan metode-metode ilmiah yang baru saja kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kamu. Dan jangan lupa, terapkan dalam hati kamu bahwa kamu adalah seorang saintis dan I love